Isi dok. Selamat siang Bapak, Ibu, silakan duduk. Siang. Perkenalkan, saya Dr. Nita, saya selaku dokter yang berjaga di Polijiwa saat ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau kontrol dok. Ingin kontrol, baik. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Yani dok. Ibu Yani dan Bapaknya? Saya Yoga. Baik, Ibu Yani dan Bapak Yoga. Untuk saat ini yang akan kontrol siapa? Saya sendiri dok. Baik, Ibunya sendiri ya. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk kontrol, saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu nih. Baik, untuk kontrol saat ini saya akan lakukan pemeriksaan berupa wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan status mental guna mengetahui perkembangan daripada status psikiatri maupun status mental daripada Ibu sendiri. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Di sini saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak untuk nantinya tetap berkenan berada di dalam ruangan ini menemani Ibunya, karena pada beberapa kesempatan nanti kemungkinan diperlukan adanya konfirmasi terkait dengan pernyataan yang telah Ibunya sampaikan. Bisa dipahami nih Pak? Bisa dok. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini saya akan awali dari wawancara psikiatri terlebih dahulu. Dalam wawancara psikiatri ini saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Dimohon Ibu nanti untuk menjawab seluruh pertanyaan saya dengan detail, rinci, tanpa perlu rasa khawatir, karena isi pembicaraan kita kali ini merupakan bagian dari rahasia medis, di mana yang mengetahui itu hanya saya, Ibu, dan Bapaknya yang berada di ruangan ini, sehingga kerahasiaannya itu pasti akan terjamin. Bisa dimengerti nih Bu? Iya bisa dok. Baik, dan kepada Bapak juga saya memohon agar nantinya Bapak memberikan klarifikasi ataupun penjelasan dengan detail dan juga sejujur mungkin, agar nantinya saya dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan dengan baik dan juga benar. Bisa dipahami ya Pak? Bisa dok. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Jadi untuk yang akan kontrol saat ini adalah atas nama Ibu Yani. Benar Iya Ibu? betul. Baik, Ibu Yani usianya saat ini berapa? Usia saya 40 tahun dok. 40 tahun. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah, ini suami saya dok. Baik, Ibu sudah menikah dan ini suaminya. Baik, kemudian saya akan lanjutkan kembali. Sehari-hari kesibukannya apa saja Bu? Saya sebagai ibu rumah tangga saja dok. Sebagai ibu rumah tangga saja. Lalu pada saat sebelum Ibu menikah, Ibu sempat mengenyam pendidikan apa saja Bu? Yang terakhir mungkin Bu? Saya SMP dok. SMA sempat tapi sampai kelas 1 saja. Baik, berarti tamat SMP ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk saat ini Ibu tinggal di daerah mana? Saya di Kediri Tabanan dok. Kediri Tabanan, berarti dekat dari sini ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu memang asli orang Tabanan? Asli dok. Baik, asli orang Tabanan. Mohon maaf Ibu, mungkin saya bertanya sedikit personal. Untuk Ibu sendiri beragama napi nggih? Hindu dok. Hindu, baik. Dan saat ini Ibu sedang ditemani oleh suami Ibu, benar Ibu? Iya. Baik, Bapak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Bapak atas nama Bapak Yoga, benar nih Pak? Iya benar dok. Baik, dan Bapak di sini adalah sebagai suami dari Ibu Yani, benar nih Pak? Benar dok. Baik, untuk yang akan kontrol ini adalah atas Ibu Yani. Nah, kemudian saya ingin tahu juga apakah Ibu ingin kontrol ke sini memang atas dasar keinginan Ibu sendiri? Iya, keinginan saya sendiri dok. Baik, berarti Ibu sudah tahu ya Ibu kontrol di mana saat ini? Di rumah sakit Polijiwa dok. Rumah sakit Polijiwa. Baik. Kemudian tadi mungkin Ibu juga sempat melihat jam. Kira-kira Ibu tiba di rumah sakit ini kapan ya? Jam berapa mungkin? Sekitar jam 1-an dok. Sekitar jam 1-an. Menurut Ibu apakah saat ini masih pagi, siang, atau sudah sore? Siang dok. Siang, baik. Dan saat ini Ibu diantar mungkin dengan siapa saja? Dengan suami saya saja dok. Dengan suaminya. Baik, dan saya di sini sebagai apa Bu? Sebagai dokter yang akan memeriksa saya. Baik. Kemudian tadi pada saat masih di luar ruangan mungkin Ibu sempat memerhatikan sekitarnya. Bagaimana kira-kira situasi di luar ruangan tadi? Sangat ramai dok. Sangat ramai. Baik, kemudian saya juga ingin bertanya sedikit kepada Bapaknya, apakah benar nih Pak suasana di luar ramai? Benar dok. Benar ramai ya, berarti sesuai yang dikatakan dengan Ibunya. Baik,
Ibu sebelumnya ingin kontrol benten keluhan napi nggih Bu? Saya ingin kontrol dok karena obat saya habis. Ingin kontrol karena obatnya habis nih. Lalu kira-kira suasana perasaan Ibu saat ini bagaimana Bu? Mungkin diceritakan dari tadi pagi hingga detik ini. Biasa-biasa saja dok. Biasa-biasa saja. Kemudian kalau semingguan terakhir mungkin Bu, kira-kira bagaimana? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Bu, biasa-biasa saja itu seperti apa? Ya perasaan saya senang, bergembira dok. Senang dan bergembira. Baik, mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu melihat napi ya, apa ada yang mengganjal di sini? Ya, saya sedang berhubungan dengan dunia gaib dok. Sedang berhubungan dengan dunia gaib. Lalu jika Ibu sedang berhubungan dengan dunia gaib, bagaimana Ibu bisa berhubungan seperti ini? Mungkin bisa diceritakan? Ya, sepertinya mata batin saya sudah terbuka dok. Jadi saya punya kekuatan untuk berhubungan dengan dunia gaib. Baik, merasa memiliki kekuatan nih. Lalu jika saat ini sedang berhubungan dengan dunia gaib, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Apakah tiba-tiba takut atau cemas? Tidak sih Bu, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Baik, jadi di sini saya ingin mengetahui apakah terdapat adanya perubahan suasana perasaan yang signifikan yang terjadi pada diri Ibu. Ya, kemudian akan saya lanjutkan kembali. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin kontrol karena obatnya habis. Sebelumnya Ibu sudah minum obat Nika sejak kapan, nggih? Sudah lumayan lama sih dok, kurang lebih 19 tahunan. Kurang lebih 19 tahunan. Kemudian Ibu Nika minum obat napi, nggih? Obat apa ya Pak? Stelazin sama karbamasetin dok. Baik, stelazin dan karbamazepin. Ya. Lalu Ibu itu minumnya kapan saja? Setiap hari 2 kali dok, pagi dan malam sebelum tidur. Baik. Apakah Ibu sudah rutin meminumnya? Terakhir diminum kapan? Sudah rutin dok, terakhir yang minum kemarin malam dok. Terakhir diminum kemarin malam. Kalau selama Ibu rutin meminum obat Niki selama sekitar 19 tahun terakhir, bagaimana efek yang Ibu rasakan? Merasa semakin baik dan semakin rileks dok. Rasa semakin baik dan semakin rileks. Baik, selama Ibu rutin mengkonsumsi obat Nika, apakah Ibu tidak pernah merasakan ada sesuatu yang sampai mengganggu aktivitas Ibu atau mungkin badan Ibu terasa tidak enak selama mengkonsumsi obat itu? Tidak dok. Tidak, berarti efek yang dirasakan sudah baik ya Bu ya. Kalau akhir-akhir ini Bu, apakah Ibu merasa keluhan-keluhan lain mungkin yang muncul? Ya, akhir-akhir ini yang sering mendengar suara-suara gaib tersebut lagi serta melihat sosok-sosok yang tidak nyata gitu dok. Baik, sudah sejak kapan itu Bu Ibu mengalami hal tersebut? Dia mengalami hal tersebut sih sudah lumayan lama dok, sekitar pertengahan tahun 2000-an. Tapi sempat mendingan karena itu sudah tidak mendengar lagi. Tapi semingguan terakhir ini dia kembali mendengarnya lagi serta melihat sosok-sosok yang sangat menakutkan gitu dok. Baik, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu sempat mendingan untuk mendengar suara-suaranya itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sudah mendingan itu seperti apa? Iya, sudah jarang nggak mendengarnya lagi. Sudah jarang, sudah kadang mendengarnya lagi. Kemudian Ibu itu selama seminggu terakhir Niki mengalami kejadian tersebut, apakah terus-menerus atau bagaimana? Sekarang jarang-jarang sih dok, tapi mendengar lagi. Kalau melihat sosok makhluk Nika hanya kadang-kadang saja. Baik, pada saat kapan dan di mana saja itu Bu? Biasanya dia mendengar suara-suara itu di malam hari dok, saat mau tidur dok. Kalau melihat sosok itu ya juga di malam hari dok. Baik, mendengarnya itu dan melihatnya juga di malam hari. Orang lain sendiri apakah bisa melihat ataupun mendengar hal tersebut? Tidak dok, karena hanya saya saja yang memiliki kekuatan itu dok. Baik Bu, apakah Ibu merasa terganggu dengan hal tersebut? Jujur dok, sangat terganggu karena tiba-tiba mendengar suara itu lagi. Baik, apakah Ibu sempat bercerita kepada suami Ibu? Iya, sempat dok. Sempat. Baik Bapak, apakah memang sempat bercerita nggak Ibunya? Ya, istri sempat cerita sebelumnya dok. Baik, bisa diceritakan mungkin Bapak seperti apa yang Ibu alami selama seminggu terakhir ini? Ya, istri sempat bilang bahwa mendengar suara-suara dan melihat bayangan-bayangan itu seminggu terakhir ini. Dan suara-suara yang dia dengar itu
hanya dirinya sendiri yang mendengar, orang lain tidak bisa mendengarnya. Dan juga melihat bayangan-bayangan seperti Lea Rangde di kamarnya. Tampaknya itu sangat mengganggu sekali. Karena 2 hari terakhir istri bilang susah untuk memulai tidurnya, Dok. Baik. Lalu apakah selama seminggu terakhir ini juga disertai dengan perubahan perilaku yang signifikan pada istri Bapak, mungkin seperti mengamuk atau melakukan upaya-upaya menyakiti dirinya sendiri? Sejauh ini sih tidak ada sih, Dok. Hanya saja istri memang termasuk orang yang emosional, cepat terpancing emosi kalau ada masalah ataupun masalah kecil pun. Kalau biasanya melampiaskan emosinya itu dengan melempar-lemparkan barang, namun tidak sampai melukai, menyakiti dirinya atau orang lain di sekitar. Baik Bapak, mungkin saya lanjut kembali ke ibunya ya. Lalu untuk seminggu terakhir ini, apakah ibu juga sempat mengalami rasa gelisah tanpa sebab atau mungkin mengalami frustasi yang mendalam sehingga timbul keinginan untuk mencelakai diri sendiri, Bu? Tidak ada. Tidak. Untuk aktivitas sehari-harinya bagaimana? Pada yang terganggu? Yang merasakan untuk tidurnya itu agak susah, Dok. Biasanya dia tidurnya jam 10 malam, 2 hari terakhir ini saya baru bisa tidur jam 12 karena dikarenakan suara-suara itu muncul. Setelah itu, tapi pagi saya tetap bisa bangun, Dok. Jam 6 pagi saya tetap bisa bangun. Selama ibu tidur antara jam 12 malam hingga jam 6 pagi, apakah ibu sempat terbangun tiba-tiba di pertengahan tidur tersebut? Tidak, Dok. Tidak. Lalu ketika ibu mengatakan tadi kesusahan dalam memulai tidur, apa yang biasanya ibu lakukan? Biasanya untuk bisa mulai tidur yang berdoa dalam hati sambil berusaha menutup mata. Baik. Kemudian pada saat bangun tidur, apakah ibu merasa badannya segar atau malah lesu, Ibu? Lebih segar, Dok. Lebih segar. Untuk aktivitas yang lainnya, Ibu, mungkin seperti makan, mandi, apa ada yang terganggu? Tidak, Dok. Saya tetap bisa makan 3 kali sehari dan mandi 2 kali sehari, pagi dan malam. Baik. Untuk nafsu makannya mungkin Bu bagaimana? Baik, tetap ya bisa. Kemudian ketika Ibu lapar, apakah Ibu mengambil makanan sendiri ke dapur atau bagaimana? Saya mengambil sendiri, Dok. Untuk mandinya apakah memang atas dasar keinginan Ibu sendiri? Keinginan sendiri, Dok. Baik, mungkin saya izin bertanya ke Bapaknya kembali nih. Menurut Bapak sendiri bagaimana nafsu makan maupun kemampuan Ibu untuk mandi? Tidak ada masalah sih, Dok. Biasa makan 3 kali sehari. Mandi juga tidak ada masalah seperti orang pada umumnya. Baik Bapak, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana kronologinya sehingga Ibu akhir-akhir ini mengalami gangguan yang demikian? Jadi sepertinya dia sempat lupa minum obat 2 hari, Dok. Karena kan dia ada kesibukan membuat Banten Hari Raya Galungan. Baik, sepertinya berawal dari sana Ibu ya. Kemudian ketika Ibu minum obat, apakah Ibu minum obat itu sendiri atau mungkin ditemani oleh suami atau harus disuruh oleh keluarga terlebih dahulu, Ibu? Dia minum obat sendiri, hanya Bapak mengingatkan untuk minum obat tanpa diawasi. Baik, apakah benar demikian ya Pak? Ya, benar, Dok. Benar. Kalau menurut Bapak sendiri, selama Ibu minum obat niki, bagaimana kepatuhan Ibu dalam meminum obatnya? Ibu minum obat secara teratur. Hanya saja saya tetap mengingatkan, namun tidak mengawasi pada saat minum obatnya. Baik. Kemudian saya juga ingin bertanya kembali ke ibunya. Selama Ibu rutin meminum obat niki, bagaimana hubungan sosial sehari-hari Ibu? Mungkin bisa diceritakan? Saya sih seringan di rumah saja, Dok. Saya jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa yang kiranya membuat Ibu Nika lebih nyaman untuk berada di dalam rumah? Ya, karena dia trauma dengan orang lain, apalagi bekerja dengan orang lain. Baik, sebelumnya apakah Ibu ada sempat bermasalah mungkin dalam hubungan pertemanan atau dalam pekerjaan? Ya, saya sempat bekerja dulu sebagai penjahit di suatu konveksi. Saat itu yang ada perselisih paham sama teman sekerja sampai bertengkar. Sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan diam di rumah saja, tidak pernah bekerja lagi. Baik. Kemudian kalau di rumah Bu, bagaimana menurut Ibu hubungan dengan tetangga? Apa sering berinteraksi atau bagaimana?
nggak pernah dok, yang seringan di rumah saja. Seringan di rumah saja ya. Kalau menurut sudut pandang Bapak sendiri bagaimana terhadap hubungan sosial Ibu sehari-hari? Ya, memang sempat ada kejadian seperti itu. Dulu istri sempat menikah selama 5 tahun. Terus ditinggal suaminya pertama karena sakit yang diderita istri. Terus setelah kejadian bertengkar dengan teman kerja di kantornya, akhirnya istri memilih untuk bekerja dan tinggal di rumah sambil merawat anak yang masih SD. Mungkin itu awal mula kehidupan sosial, masalah kehidupan sosial istri. Nah, terus sering kalau di lingkungan sekitar sering tidak aktif, dan kalau ada kegiatan tertentu sering tidak aktif dan jarang ikut dalam kegiatan tersebut. Bahkan kami sempat pindah-pindah kontrak karena sering bertengkar atau tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Baik, berarti memang untuk hubungan sosial sehari-hari Ibu tampaknya memang sedikit ada yang terganggu. Dan menurut Bapak sendiri, apakah kejadian ini memang terjadi secara terus-menerus atau mungkin ada saat di mana Ibu itu dapat bekerja ataupun bersosialisasi dengan baik? Mungkin bisa diceritakan Bapak? Setahu saya hubungan dengan kedua orang tuanya tidak baik, dan istri sering cerita bahwa dia setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya menikah lagi. Setelah itu istri tidak cocok dengan ibu tirinya, dan itu awal dari pertengkaran, kadang sering bertengkar dengan ayahnya. Baik, apakah saat ini tinggal bersama ayah ataupun ibu tiri dari Ibu Yani Niki? Tidak ada. Saya, istri dan anak tinggal di kontrakan di Kediri, sedangkan ayahnya tinggal di kampung. Baik, apakah sering atau jarang bertemu Pak? Sangat jarang, Dok. Baik, Ibu bisa saya lanjutkan kembali ya. Tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa Ibu Nike memiliki kekuatan karena mata batinnya sudah terbuka. Apakah di keluarga juga ada yang memiliki kekuatan seperti Ibu Nike? Tidak. Tidak. Lalu kiranya apa yang membuat Ibu Nike bisa memiliki kekuatan seperti saat ini? Mungkin bisa diceritakan awalnya bagaimana? Mungkin saat itu yang membaca buku Kanda 4 dok, yang isinya yang saya ambil dari lemari buku bapak saya. Menurut saya buku itu sangat bagus untuk pembelajaran kehidupan. Apa mungkin dimulai dari sana dok? Baik, kemungkinan berawal dari sana ya Bu ya. Lalu selama Ibu memiliki kekuatan Niki, apa saja yang pernah Ibu rasakan ataupun Ibu alami, mungkin bisa diceritakan? Saya sering mendengar suara-suara gaib itu, serta bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dok. Baik, apakah orang lain juga bisa melihat ataupun mendengar hal serupa? Tidak dok, hanya saya saja yang mempunyai kekuatan itu. Baik, apakah Ibu merasa nyaman dengan hal tersebut? Tidak nyaman sih dok, cuman saya tidak mau kekuatan yang saya miliki itu diambil orang lain dok. Baik, sebenarnya Ibu memang terasa tidak nyaman, namun Ibu juga tidak rela jika kekuatan Ibu miliki ini dilepaskan begitu saja ya Bu ya. Apakah Ibu juga memiliki rasa ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu? Mungkin takut berada di keramaian atau takut berada di ruangan yang sempit Ibu? Tidak. Apakah Ibu pernah merasakan ada suatu pertanda yang penting bagi Ibu? Mungkin Ibu itu tiba-tiba mendengar suara burung, lalu Ibu merasa bahwa suara tersebut adalah pertanda yang buruk bagi diri Ibu? Tidak juga. Baik, berarti di sini Ibu hanya merasa memiliki kekuatan untuk bisa melihat ataupun mendengar hal-hal gaib seperti itu ya Bu ya. Baik, akan saya lanjutkan kembali nih. Apakah Ibu pernah merasa bahwa diri Ibu ini sebagai sesuatu yang tidak nyata? Tidak. Kalau lingkungan sendiri bagaimana? Apakah Ibu pernah merasa bahwa lingkungan sekitar Ibu itu adalah sesuatu yang tidak nyata? Nyata. Ibu juga tadi sempat mengatakan bahwa dengan kekuatan yang Ibu miliki itu, Ibu bisa mendengar ataupun melihat sosok-sosok gaib seperti itu. Mungkin bisa diceritakan seperti apa suara ataupun sosok-sosok yang Ibu lihat? Akhir-akhir ini saya mendengar suara laki-laki dan perempuan yang memperbincangkan saya serta meneror saya dok. Juga saya melihat makhluk-makhluk gaib seperti Rangdo dan Lea gitu dok.
Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal serupa juga? Dulu sempat saya mengalami, tapi sudah lama tidak saya alami lagi dok. Baik, lalu untuk yang melihat-lihat itu juga apakah Ibu mengalaminya dari dulu? Ya, kalau yang melihat itu hanya baru seminggu terakhir ini saja dok. Baik, mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana dulunya Ibu bisa sampai mendengar suara-suara seperti ini kah? Mungkin bisa diceritakan? Itu dulu saya mulai saat ibu saya meninggal mendadak. Padahal waktu itu ibu saya tidak ada sakit apa-apa dok, tiba-tiba meninggal. Setelah itu bapak saya menikah lagi. Saya tidak cocok dengan ibu tiri saya, sehingga saya sering bertengkar dengan bapak. Setelah itu saya mendengar suara-suara dan yang tidak menyenangkan untuk diri saya. Juga itu saya dengar setiap saat dok, sampai bergema di kepala saya sepanjang hari. Baik, berarti Ibu memang mendengar suara tersebut secara nyata nih Bu ya. Lalu bagaimana yang Ibu rasakan pada saat itu mungkin bisa diceritakan? Saya merasa sangat terganggu dok, karena suara-suara itu seperti saya curiga dengan lingkungan sekitar saya dok. Sepertinya mereka meneror saya dok. Baik, apakah lambat laun suara tersebut mulai menghilang dengan sendirinya? Ya dok, karena saya minum obat, jadi suara itu agak mendingan, tidak saya dengar lagi. Tapi seminggu terakhir ini suara-suara itu saya dengar lagi dok. Baik, mohon maaf Ibu, apakah Ibu merasa bahwa hal ini adalah tidak lazim? Sangat tidak lazim dok, dan sangat mengganggu. Tapi saya yakin ini karena kekuatan yang saya miliki dok. Baik, Ibu merasa bahwa hal ini adalah tidak lazim, tetapi Ibu meyakini bahwa ini adalah bagian dari kekuatan yang Ibu miliki. Nih. Lalu Ibu ketika Ibu mulai mendengar suara tersebut dari 19 tahun yang lalu, Ibu sudah pernah berobat kemana saja nih? Saat itu tiang berobat, diajak berobat ke dukun, tapi dibilang saya kena ilmu hitam. Cuman setelah berobat di sana tidak kunjung sembuh dok. Akhirnya saya diajak berobat medis, sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Tapi selanjutnya saya berobat jalan dengan meminum obat. Baik, berarti Ibu sudah meminum obat nikel berlanjut hingga saat ini ya? Baik, kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bapaknya, apakah Bapak mengetahui terkait hal ini Bapak? Sebenarnya saya tidak mengetahui secara pasti dok. Hanya saja saya kenal 13 tahun yang lalu. Saya tahunya istri saat itu kontrol rutin ke poli jiwa. Baik, berarti Ibu memang tidak bercerita sampai sejauh itu ya Pak? Iya dok. Baik, saya lanjutkan kembali dengan Ibunya. Lalu Ibu apakah juga memiliki riwayat seperti penyakit hipertensi atau asma atau kencing manis mungkin Bu? Tidak dok. Tidak. Kemudian Bapak juga apakah mengetahui terkait hal ini Bapak? Tidak dok. Tidak, berarti menurut Bapak juga Ibu tidak memiliki penyakit seperti itu ya Pak? Iya. Baik, lalu juga saya ingin mengetahui apakah Ibu pernah meminum obat-obatan terlarang atau mungkin minum minuman keras atau merokok mungkin Bu? Tidak. Tidak. Kalau minum seperti kopi ini apakah sering Bu? Kadang-kadang saja dok. Kadang-kadang saja. Baik, kalau dari Bapak sendiri apakah benar demikian nih Pak seperti yang dikatakan oleh Ibunya? Ya benar dok. Benar. Kemudian saya akan lanjutkan dengan bertanya terkait dengan kehidupan pada masa kecil Ibu. Kalau kehidupan pada masa kecil Ibu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan pada saat SD, SMP, hingga SMA mungkin Ibu. Sejak kecil saya memang tidak suka bergaul dok. Saya lebih senang menyendiri di dalam rumah. Saya sempat sekolah SMA kelas 1, tapi karena adanya gangguan-gangguan ini akhirnya saya berhenti sekolah. Baik, berarti Ibu memang dari kecil lebih suka untuk menyendiri di rumah ya. Lalu ketika Ibu mengalami masalah pada saat kecil, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya menyendiri di kamar dok. Paling saya kalau lagi emosi saya melempar-lempar barang saja di kamar. Baik. Lalu kalau menurut Bapak sendiri, apakah Bapak mengetahui terkait dengan kehidupan masa kecil Ibu? Sebenarnya saya tidak mengetahui dok, karena istri tidak pernah cerita hal itu. Hanya saja dia sempat cerita bahwa dia sangat dekat dengan ibu kandungnya dan sangat menyayanginya.
dan dia sempat sekolah sampai kelas 1 SMA, namun putus karena masalah yang dihadapinya. Baik Bapak, lalu juga saya ingin bertanya terkait dengan riwayat keluarga dari Ibu Yani sendiri. Mungkin Bapak mengetahui apakah di keluarga Ibu Yani Niki ada yang mengalami seperti gangguan jiwa nikah Bapak? Ya, kakak kandungnya juga mengalami gangguan jiwa, sempat keluar rumah dan berteriak-teriak. Anaknya juga, anak dari suami pertama juga mengalami gangguan jiwa, sering berteriak-teriak sendiri. Baik, apakah mereka nikah pernah dirawat nih Pak? Kakak kandungnya tidak pernah dirawat, sedangkan anaknya pernah diajak ke rumah sakit jiwa Bangli. Gitu dok. Baik Pak. Bapak, terima kasih atas konfirmasi yang telah diberikan, dan untuk pemeriksaan wawancara psikiatri kali ini sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan status mental ya. Jadi saya akan kembali dengan ibunya. Untuk pemeriksaan status mental kali ini akan diawali dari pemeriksaan daya ingat terlebih dahulu. Nah, jadi di sini daya ingat ibu masih sangat baik ya, dimana ibu juga masih mengingat kejadian pada saat lalu sekitar 19 tahun lalu, berarti daya ingat ibu juga di sini masih baik. Dan coba ibu dengarkan dengan baik kalimat yang akan saya ucapkan ini ya. Ayam berkaki dua, mungkin bisa diingat ya Bu ya. Baik Bu, saya lanjut kembali. Tadi pagi Bu, apakah Ibu sudah sarapan? Sarapannya apa ya? Sudah, saya sarapan nasi jinggo. Sarapan nasi jinggo. Kalau sekitar seminggu lalu mungkin Bu, Ibu sempat pergi kemana saja? Seminggu lalu saya paling antar anak sekolah saja. Antar anak sekolah saja, baik. Kemudian apakah Ibu juga masih mengingat kejadian pada masa kecil yang paling menyenangkan menurut Ibu? Waktu itu saya sempat diajak jalan-jalan sama ibu saya ke pasar. Saya dibelikan gulali dok. Oke, baik. Apakah Ibu masih mengingat kalimat yang saya ucapkan di awal tadi Bu? Ayam berkaki dua. Baik, ayam berkaki dua ya. Baik Ibu, terima kasih. Akan saya lanjutkan kembali dengan bermain angka ya. Jadi saya akan menyebutkan 6 angka maju terlebih dahulu, kemudian nanti Ibu melanjutkan dengan menyebutkan 6 angka mundur. Baik, saya akan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Ibu untuk menyebutkan 6 angka mundurnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Kemudian akan saya lanjutkan dengan sedikit bermain hitung-hitungan ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menyebutkan hasil pengurangan 7 dari 100. Jadi akan saya awali terlebih dahulu ya. Kemudian silakan Ibu untuk melanjutkannya. Jadi saya awali dengan 100 dikurangi 7 adalah 93. 93 dikurangi 7 adalah 86. 86 dikurangi 7 adalah 79. Mungkin bisa dilanjutkan. 79 dikurangi 7, 72. 72 dikurangi 7, 65. 65 dikurangi 7, 58. Baik, cukup ya Bu ya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan Ibu silakan untuk menebak kata yang saya tuliskan pada kertas ini ya. Mungkin bisa dibaca Ibu, ini bacaannya apa? Bunga. Baik, bacaannya bunga. Kemudian Ibu silakan untuk menulis kata yang saya tulis tadi. Baik, terima kasih Bu. Kemudian di sini saya juga ingin meminta Ibu menggambar pada lembar kertas yang ini. Mungkin Ibu bebas gambar apa saja dan nanti saya akan coba tebak gambarnya. Di sini saya akan coba tebak ya, apakah benar Bu ini gambar bunga? Iya, benar gambar bunga. Terima kasih. Dan di sini saya juga ingin mengetahui kemampuan Ibu dalam membandingkan dua buah benda ya. Mungkin Ibu bisa membandingkan perbedaan antara mobil dengan motor. Kalau mobil roda 4, kalau motor roda 2. Baik. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menilai intelijensi ya Bu ya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit soal cerita ya Bu ya. Misalnya Ibu di sini memiliki uang Rp10.000. Kemudian Ibu ini ingin berbelanja ke warung. Nah,
di warung, ibu itu ingin membeli 2 buah jajan, di mana satu jajannya adalah seharga Rp3.000. Nah, misalnya ibu dengan uang Rp10.000 tersebut dan ingin membeli 2 buah jajan, kira-kira berapa kembalian yang ibu dapatkan? Rp4.000. Baik. Jadi untuk pemeriksaan status mental saat ini juga sudah selesai, dan berikutnya saya akan coba rangkum terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah kita lewati bersama, baik itu pada wawancara psikiatri maupun pada pemeriksaan status mental. Baik, jadi di sini saya akan mencoba untuk merangkum terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah kita lewati bersama. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, bahwa untuk pemeriksaan fisik didapatkan status interna dan status neurologis dalam batas yang normal atau tidak ada masalah. Kemudian pada status psikiatri itu didapatkan adanya penampilan yang wajar dengan didapatkan adanya roman wajah yang tampak gembira, kemudian kontak visual dan juga kontak verbal cukup, lalu moodnya itu adalah euforia dengan affect inappropriate, lalu memiliki bentuk pikir yang logis dan realistis dengan isi pikir maksud saya adalah arus pikir yaitu koheren, isi pikirnya adalah waham kebesaran dan waham curiga. Lalu dari dorongan instingtualnya sendiri itu didapatkan adanya riwayat insomnia dan juga riwayat raptus. Lalu pada diagnosis multiaksial, aksi 1 didapatkan bahwa pasien ini mengalami yang namanya gangguan skizoafektif tipe manik. Pada aksis 2 didapatkan ciri kepribadian emosional yang tidak stabil. Kemudian pada aksis 3 itu tidak ditemukan adanya diagnosis karena tidak ditemukan adanya penyakit fisik. Lalu pada aksis 4 itu didapatkan adanya masalah pada primary support group yaitu pada keluarga pasien. Dan aksis 5 didapatkan skor untuk global assessment functioning sebesar 60-51. Jadi itu adalah hasil diagnosis yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya pada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Di sini saya akan meresepkan obat, di mana untuk obatnya itu adalah sama seperti sebelumnya, yakni carbamazepin dan juga stelazine. Nah, di mana untuk carbamazepin ini saya berikan dengan dosis 2 kali 200 mg per oral dan stelazine 2 kali 5 mg per oral. Baik, dan di sini saya juga menyarankan agar nantinya ibu tetap rutin kontrol ke sini guna mengetahui perkembangan status psikiatri dan juga status mental ibu, ya. Baik, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih, Dok. Ya.